Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabupaten Majalengka, Jawa Barat tidak hanya dikenal dengan penghasil genting dari tanah liat, tapi wilayah yang memiliki julukan kota angin ini juga banyak memproduksi kecap. Iya, benar sekali, Nov. Nah, bumbu dapur satu ini ternyata memiliki proses yang panjang saat membuatnya. Dan berikut informasinya dalam segmen Inspirasi Akhir Pekan. Aduh, cukup sini apa ya? Mantap. Oke. Aduh, panas. Bisa? Kela. Siapa yang tidak kenal bumbu dapur satu ini? Berwarna hitam, memiliki tekstur kental, beraroma khas dan memiliki rasa manis. Ya, ini dia, kecap. Nah, di Jawa Barat ada satu daerah yang banyak memproduksi kecap, Majalengka. Lokasi pabrik kecap satu ini berada di Jalan Raya Tonjong. Pabrik kecap segitiga yang sudah ada sejak 1958 dan kini dikelola generasi ketiga. Sama seperti membuat tahu, bahan utama membuat kecap adalah kacang kedelai. Tapi kacang yang digunakan jenisnya berbeda, berwarna hitam yang biasanya dikirim dari Brebes, Jawa Tengah. Untuk membuat kecap, kacang kedelai dicuci lalu dimasak dalam air mendidih. Durasinya cukup panjang, sekitar 5 jam perebusan. Kacang kedelai hitam yang sudah direbus selanjutnya akan dijemur di bawah terik matahari langsung. Yuk kita angkat-angkat. Lebih dari 5 gunungan kacang kedelai sudah siap diangkut. Wah, banyak banget ya. Aduh, cukup sini apa ya? Aduh, pagi-pagi saya udah dikerjain Pak Dandi ini untuk olahraga. Oh, sorry, gimana? Tahan. Aduh, harus masih ditahan. Jadi dari tempat pengambilan kacang kedelai ke tempat penjemurannya sampai nyebrang-nyebrang jalan. Lumayan, nafas saya aja belum oke. Aduh, saya lanjut dulu ya. Belum bisa banyak berbicara. Tampir. Oke. Media untuk menjemur kacang kedelai disebut tampir. Saya bantu beberapa pegawai untuk menyiapkan lebih dari 100 tampir. Sedikit demi sedikit saya mencoba memasukkan kacang kedelai. Waduh, berat juga ya. Takarannya ya secukupnya saja. Waduh, ini kalau misalkan tadi ngelihat akang-akangnya di belakang ini cukup 1 kali begini tuh udah sesuai takarannya. Tapi kalau saya bisa beberapa kali ini untuk kayak gini. Aduh, namanya juga pemula, boleh ya salah-salah sedikit. Saya lanjut dulu karena masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Setelah masuk ke dalam tampir, kita juga harus memastikan semua bisa tersebar merata. Proses penjemuran berlangsung selama 3 hingga 5 jam, tergantung pada kondisi cuaca. Waduh, ini namanya kacang kedelai yang sudah difermentasi. Jadi tadi dari proses penjemuran kemudian disimpan ke tempat ini, didiamkan selama 5 hari sampai seminggu informasinya. Jadi bentuknya berubah seperti ini, proses fermentasi. Dan selanjutnya ini akan dibawa keluar lagi untuk nanti dimasukkan ke proses selanjutnya. Aromanya rada lumayan, jadi saya sedikit batuk-batuk tadi, maaf ya. Begini ya Kang ya bawanya ya. Oke, kalau yang lain 2, saya 1 dulu karena pemula. Kacang kedelai yang sudah memasuki tahap fermentasi pertama disebut oncom yang dipenuhi jamur fermentasi. Oncom lalu diletakkan di atas tikar yang disebut giribik dan dijemur selama kurang lebih 5 jam. Proses berikutnya adalah mengayak. Tekniknya memang cukup sederhana. Pertama, kita siapkan tampir lalu masukkan oncom dan mulai mengayak. Nah, pada tahap ini, hal yang paling diandalkan adalah tenaga. Harus strong. Oncom yang bersih dari jamur cenderung berwarna abu kehitaman. Jika sudah begini, artinya oncom bisa masuk ke tahapan selanjutnya, berebusan. Sudah ditali, kita akan masuk ke pabrik selanjutnya untuk dimasukkan ke tahap selanjutnya. Ada 2, yang besar dan yang kecil. Tentu saja saya memilih yang kecil ya. Oke, Bapak berat Pak, nggak apa-apa Pak. Waduh, Bapak beneran bisa? Oke, Masya Allah. Ayo Pak, kita jalan Pak. Begini amat kerja ya Pak ya. Nggak apa-apa, kita semangat Pak. Proses fermentasi tahap kedua berlangsung 10 hingga 14 hari.
Proses ini dianggap berhasil jika campuran oncom dan air garam padat. Saya cukup beruntung karena ada hasil fermentasi 2 pekan lalu. Jadi kita bisa langsung ke tahap selanjutnya. Setelah fermentasi kedua, kacang kedelai direbus kembali. Asap yang membumbung tinggi membuat penglihatan berkurang. Ya, jadi untuk mengangkatnya ini ada tekniknya. Jadi kalau misalkan saya tadi pelajari, kita harus seperti ini. Kaki-kaki kuda-kuda harus siap, kemudian juga sekuat tenaga kita baru ambil si kedelainya. Harus waspada, harus hati-hati karena ini airnya panas. Jadi kalau misalkan saya jatuh, kebayang dong. Jadi mudah-mudahan nggak jatuh sih. Ya jangan dong, kalau jatuh jadi bahaya banget. Jadi benar-benar harus waspada dan kita harus mengangkatnya seperti ini. Hup. Ini jadi tumpuan juga nih agar kita bisa aman untuk mengambil kacang kedelainya. Aduh, panas. Sejak 1958, proses pemasakan di pabrik ini dilakukan secara tradisional dengan menggunakan kayu bakar. Menurut pengelola, pemasakan yang dilakukan dengan menggunakan kayu bakar memberi cita rasa yang berbeda. Setelah 2 jam, sari kacang kedelai siap diangkat dan dipisahkan menggunakan ember, lalu disimpan. Nah, sari kacang kedelai yang sudah direbus ini akan disimpan dalam alat khusus seperti ini selama kurang lebih 1 hari. Sampai dipastikan benar-benar airnya dingin, baru nanti ke proses selanjutnya untuk diberi gula merah agar ada rasa manis-manisnya. Harus hati-hati membawanya karena memang panas sekali dan tadi juga di awal saya tidak diperkenankan untuk mengambil langsung, tapi saya hanya membantu untuk membawanya ke tempat sini karena panas banget. Jadi daripada berbahaya untuk saya dan juga karyawan lain, jadi saya ikuti SOP yang ada. Saya kerja dulu ya. Tidak main-main, kecap hasil produksi di tempat ini sudah diekspor hingga mancanegara. Setelah dicampur gula aren dan sejumlah resep rahasia perusahaan, inilah kecap Majalengka. Eits, tapi sebelum masuk ke dalam botol kemasan, kecap akan masuk proses penyaringan dan pendinginan selama 5 hari. Oke, kita lanjut kemas kecap. Wah, tapi baru saja mulai, saya sudah melakukan kesalahan. Aduh, botol kacanya pecah. Bisa? Kela-kela. Oh. LOL. Oh. Gimana Pak Dani? Aduh. Oh gini. Gini dari sini. Gini dari sini. Nah, Waduh. gitu aja udah. Waduh, tadi saya mecahin. Aman Pak? Nggak apa-apa ya? Aduh, tahan KTP katanya. Aduh, jadi gitu nih. Harus berhati-hati ketika memasukinnya. Tadi saya agak-agak kasar masukin jadi terpecah gitu ya salah satu botolnya. Tapi untungnya masih aman. Masih nggak masalah. Maaf ya Pak ya. Dimaafin katanya, alhamdulillah. Aduh, saya jadi deg-degan nih. Oke, kembali fokus bekerja. Proses memasukkan kecap ke dalam botol sebenarnya cukup mudah. Pertama, kita ambil botol, lalu simpan di tempat khusus ini. Dan putar keran kecapnya. Secara otomatis kecap akan keluar dan langsung masuk ke dalam botol kaca. Jangan salah ya, hanya 300 ml, jangan lebih. Botol yang sudah diisi kecap berikutnya akan ditutup dan diberi label merek dagang. Tidak lupa beri perekat pada bagian tutup botol. Setelah dipastikan semua kecap diberi perekat, simpan ke dalam gudang. Sebelum nantinya akan dikirim ke sejumlah tempat. Disinilah tahap QC atau Quality Control dilakukan. Oke. Memindahkan kecap yang sudah dikemas ke gudangnya menjadi akhir perjalanan saya sehari menjadi pengusaha kecap Majalengka. Ternyata membuat kecap tidak mudah, banyak hal yang dilalui dan juga banyak juga prosesnya. Tadi juga kita sudah mendapatkan tips dari Pak Deden soal bagaimana menjadi seorang pengusaha agar sukses. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Kalau ke Majalengka, jangan lupa beli kecap. Kiki Haryadi, Rusman Rusmana, Majalengka, Jawa Barat.